Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kotsnada. Kalian bisa manggil saya Nada. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hate speech di media sosial. Nah, kata media sosial ini mungkin udah gak asing di telinga kita, khususnya para remaja. Nah, media sosial ini bisa diartikan sebagai media online ataupun media daring yang dapat memudahkan kita dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan juga berbagi. Menurut laporan dari We Are Social, terdapat 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2023. Nah, kenapa sih media sosial ini banyak sekali penggunanya? Karena media sosial ini memiliki berbagai macam fitur dan juga aplikasi-aplikasi yang menarik, seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan aplikasi lainnya. Dengan media sosial ini, kita dapat mengakses dan juga membagikan informasi dengan mudah dengan waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu, media sosial menjadi hal penting pada era digital saat ini. Tentu dengan perkembangannya, media sosial ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Kali ini dampak yang akan saya bahas yaitu ada dampak negatif nih, yaitu salah satunya adalah hate speech. Seperti media sosial, hate speech ini mungkin juga sudah tidak asing di telinga kita. Hate speech sendiri ini adalah cara seseorang untuk menyebarkan kebencian kepada seseorang maupun kepada suatu kelompok. Tindakan hate speech ini bisa berupa provokasi maupun juga hinaan. Nah, dengan perkembangan media sosial ini membuat hate speech mudah sekali menyebar di berbagai kalangan. Karena salah satu sifat dari media sosial itu adalah keterbukaan terhadap publik. Dengan terbukanya informasi di media sosial, itulah menjadi pemicu di mana masyarakat dapat melakukan ujaran kebencian. Salah satu fitur yang ramai digunakan untuk seseorang melakukan hate speech yaitu adalah kolom komentar. Kolom komentar digunakan untuk memudahkan kita berinteraksi dengan antar pengguna media sosial. Tetapi sayangnya belakangan ini kolom komentar digunakan untuk melakukan ujaran kebencian terhadap seseorang maupun suatu kelompok. Lalu faktor apa saja yang membuat masyarakat dapat melakukan hate speech di media sosial? Yang pertama, hate speech dapat terjadi karena netizen memiliki prasangka buruk terhadap suatu kelompok. Yang kedua, ujaran kebencian terjadi karena adanya perilaku trolling, di mana perilaku trolling ini tidak didasari oleh sikap benci, tetapi hanya karena kesenangan diri sendiri. Yang ketiga yaitu adalah sifat media sosial tanpa identitas, di mana memungkinkan pengguna ini tidak diketahui secara langsung identitas aslinya. Maka dengan begitu, pengguna dapat lebih berani dan juga leluasa dalam melontarkan hate speech di media sosial. Setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat melakukan hate speech, maka hate speech ini memiliki dampak-dampak buruk. Dampak dari hate speech ini cukup membahayakan. Contohnya seperti tekanan sosial, stres, trauma, hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, hate speech ini bisa membuat penggunanya tidak memiliki kepercayaan diri, merasa ingin mengisolasi diri di rumah, dan juga tidak ingin berinteraksi. Karena di media sosial, ujaran kebencian ini bisa terlihat oleh khalayak ramai. Di luar sana mungkin banyak sekali pengguna media sosial yang mengalami hate speech. Mungkin teman-teman sekitar kalian pernah ada yang merasa dirinya tidak percaya diri lagi nih di media sosial. Nah, mungkin seseorang telah melakukan hate speech kepada dirinya seperti mengomentari bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, wajahnya, bahkan bagaimana cara dia berpenampilan. Nah, hal itu akan membuat korbannya merasa tidak percaya diri dan tidak ingin mengekspresikan dirinya yang sebenarnya. Dari contoh tersebut, tindakan apa sih yang bisa kita lakukan saat kita melihat adanya hate speech atau ujaran kebencian? Nah, tindakan tersebut bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Contohnya adalah seperti mengintrospeksi diri.
Saat kita mendengar ada seseorang membicarakan kita bisa mendengarkan dulu pendapatnya. Bagaimana sih, apa sih yang mereka tahu tentang kita, atau pendapat apa yang mereka miliki tentang diri kita. Dari situ kita bisa berkaca dan juga mengintrospeksi diri tentang kesalahan apa yang kita lakukan dan memperbaikinya di kemudian hari. Yang kedua yaitu adalah jangan merespon. Jika kalian merasa seseorang membicarakan tentang diri kalian, terutama hal yang tidak benar, sebaiknya adalah jangan direspon ataupun jangan memberikan hate speech kepada orang tersebut. Yang selanjutnya adalah memaafkan, di mana kita bisa memaafkan pelaku dari hate speech ini untuk menciptakan suatu perilaku dan juga perasaan positif kepada orang-orang sekitar. Selanjutnya adalah block, mute, dan juga delete, di mana saat kita melihat adanya ujaran kebencian, kita bisa memanfaatkan 3 fitur tersebut. Maka dari situ kita dapat menyaring informasi yang kita sukai dan juga menyaring informasi yang tidak kita sukai. Selanjutnya adalah alihkan perhatian, di mana kita tidak perlu terlalu fokus terhadap ujaran kebencian terhadap diri kita. Maka kita bisa melakukan berbagai macam hal yang positif dan juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Yang kita ketahui bahwa pengguna media sosial ini tidak hanya di kalangan dewasa, remaja, bahkan sekarang anak di bawah umur pun dapat menggunakan media sosial. Maka peran orang tua cukup penting untuk mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial untuk menghindari adanya hate speech yang diterima anak tersebut maupun anak tersebut yang melakukan hate speech di media sosial. Karena anak-anak di bawah umur belum memiliki mental yang kuat untuk menerima hate speech maupun kata-kata kebencian kepada dirinya. Mungkin contohnya seperti adik-adik kalian, di mana sekarang anak di bawah umur itu sudah bisa membuat video sendiri, menguploadnya, mungkin mengeditnya, menggunakan berbagai macam filter. Nah, dari situlah di mana kita harus memperhatikannya sebagai orang tua. Hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah anaknya melakukan hate speech di media sosial. Yang pertama adalah mendampingi anak dalam penggunaan media sosial, di mana orang tua mengajak anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka lihat di media sosial. Dengan berdiskusi, maka mereka akan memiliki pandangan baru terhadap apa yang mereka lihat di media sosial. Selanjutnya adalah mengajarkan rasa empati kepada anak, di mana saat orang tua dapat mengajarkan rasa empati, maka anak tersebut akan berpikir ulang untuk menuliskan suatu komentar kepada pengguna media sosial lain. Selanjutnya adalah pastikan anak tumbuh di lingkungan positif. Hal tersebut membuat anak merasa dirinya itu dipenuhi oleh hal-hal positif, maka mereka akan menggunakan kata-kata yang lebih baik saat berkomentar di media sosial. Selanjutnya yaitu waspada saat anak menggunakan kata-kata yang buruk. Mungkin orang tua akan cukup terkejut saat anaknya menggunakan kata-kata yang buruk. Namun, orang tua harus tetap tenang dan juga tidak bereaksi secara berlebihan. Saat keadaan sudah membaik, orang tua harus bisa berkomunikasi dan juga berdiskusi kepada anaknya. Yang terakhir adalah berikan konten media sosial yang sesuai dengan umur anak, di mana orang tua harus bisa merekomendasikan konten-konten apa saja yang dapat dilihat oleh anaknya. Jangan sampai anak di bawah umur dapat melihat hal-hal yang tidak senonoh ataupun hal-hal dewasa. Hal tersebut akan merusak pandangannya terhadap media sosial. Baik, itu adalah hal yang bisa saya sampaikan mengenai hate speech di media sosial. Maka kita sebagai pengguna media sosial harus bisa bijak dalam penggunaannya, baik dalam berkomentar, membuat konten, maupun melakukan hal-hal lain di media sosial. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.